Sahabat Seruya dimanapun Anda berada, khususnya yang berada di Tanah Lubu dan Tanah Toraja, ya berharap semua dalam keadaan sehat walafiat adanya. Dan Koran Seruya hari ini akan membahas sorotan berita Koran Seruya hari ini, dan apa saja yang akan dibahas bersama Bung CBD atau Bung Hairul Beduru. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Hairul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya ini gimana? Alhamdulillah, Ya. Bung Ijan, saya sapa dulu sahabat Koran Seruya netizen dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di program Koran Seruya hari ini edisi Selasa ya, Ya, Selasa 11 Februari 2025. Nah, banyak berita yang diulas, disajikan dapur redaksi Koran Seruya TV hari ini. Iya. Nah, kita akan ulas beberapa Ya. yang Perlu mendapat perhatian ya. mendapat perhatian. Di antaranya ini apa ini? Ya, Saya di koran lihat ini. di edisi cetak Koran Seruya hari ini, sahabat Koran Seruya, kita masih fokus pada masalah sengketa Pilkada Palopo 2024 yang masih berproses di MK. Ya. Karena isu ini kita menilai begitu menarik, Ya. karena menyita perhatian berbagai pihak, kalangan, terutama masyarakat Palopo. Nah, sambil menunggu proses persidangan yang lanjutan yang sudah diagendakan MK tanggal 17 Februari nanti, itu banyak hal yang muncul di tengah masyarakat. Banyak info-info menarik yang kita rangkum dari berbagai kalangan, berbagai pihak terkait ini jelang sidang. Ya, kita tahu bersama kan ini sidang pilkada MK yang berkaitan dengan Palopo ini, majelis menambah tambahannya sesi sidang ya begitu. Menambah kayaknya satu kali sidang lagi sebelum ada putusan, dan sidang tanggal 17 Februari nanti ini akan menjadi sidang penentu Iya, untuk keputusan. ya, untuk apa ending dari sengketa ini. Nah, ini tentu saja jelang sidang ini kan orang berpendapat memprediksi, karena agenda sidang ini memang cukup menarik, di mana saksi dari pihak terkait dalam sengketa ini, yaitu pasangan Rizal Tahir Ahmad Syarifuddin Daud, yaitu Pak Bonar Johnson, akan dikonfrontir atau akan dipertemukan dengan saksi dari pihak dinas pendidikan DKI Jakarta dan suku dinas Subdin Jakarta Utara. Nah, saksi ini dipanggil khusus oleh majelis hakim untuk dikonfrontir dengan Bonar Johnson ini, terkait keterangan Bonar Johnson yang disampaikan dalam persidangan sebelumnya pada sidang pembuktian tahap pertama. Nah, ini tentu saja banyak pihak yang mereka mencoba untuk memprediksi proses persidangan nantinya. Nah, tentu saja kita sudah menyaksikan proses persidangan sebelumnya, di mana Bonar Johnson sebagai saksi pihak terkait ini membantah semua alat bukti gugatan yang diajukan oleh FKJ Nur, pasangan calon nomor urut 2 Pilkada Palopo, sebagai pihak sebagai pihak pemohon dalam persidangan itu. Dia bantah semua bahwa apa yang menjadi gugatan pemohon ini tidak benar. Yang benar adalah seperti ini. Menurut Bonar Johnson. Nah, dalam persidangan kan ini saya mencoba untuk mengurai sedikit. Majelis hakim juga sempat men-skor sidang itu untuk bermusyawarah menentukan apakah persidangan ini akan dilanjutkan untuk memanggil saksi-saksi lain untuk memperkuat keterangan dari para saksi untuk melengkapi melengkapi alat bukti dan lain-lain.
Dan setelah sekitar 10 menit itu diskors sidang, akhirnya sidang dilanjutkan. Ya. Nah, di sini yang menarik. Ternyata hasil musyawarah para majelis hakim ini melanjutkan persidangan dengan memberikan catatan-catatan kepada Bonar Johnson Ya. untuk membawa beberapa Data-data akurat seperti apa yang dia uraikan di dalam persidangan. apa yang dia sampaikan. Iya, itu perlu bukti. Misalnya apa namanya daftar absen, hadir, Ya. kemudian Daftar buku siswa. rapor dan lain-lain, dan Iya. pengumuman kelulusan itu, dan Ya. masih banyak lagi. Ya. Dan hasil musyawarah juga jelas sekali bahwa pihak sekolah majelis hakim akan memanggil saksi tambahan untuk mengkonfrontir atau mempertemukan dengan Bonar Johnson. Ya. Di sini nanti akan saling baku adu ini, Ya. adu data lagi antara Bonar Johnson dengan pihak dinas pendidikan sebagai pihak berwenang yang dalam aturan bahwa yang mengeluarkan ijazah itu sebenarnya adalah pihak dinas, bukan sekolah. Nah, kita akan saksikan persidangan nanti, kan tentu saja persidangan ini akan terbuka Dan umum menarik sekali. dan menarik tentunya. Tetapi kita tidak mau berdebat kusir, memprediksi jalannya sidang nanti. Kita fokus pada topik utama pemberitaan Koran Suruya hari ini, yaitu PJ Wali Kota Palopo, Bapak Firmansyah DP, itu meminta semua pihak untuk menunggu hasil sidang MK. Menahan diri. Ya, boleh seperti itu, menahan diri. Kita tunggu saja apa hasilnya. Karena 1-2 hari terakhir ini kan sangat berpolemik ini barang. Mulai dari polemik anggaran ketika terjadi PSU, terus prediksi-prediksi berbagai pihak yang mencoba untuk berpendapat. Katanya salah satu prediksi bahwa sengketa sidang MK ini tidak akan berujung pada PSU. Tetap prediksi ini bahwa MK akan menolak gugatan pemohon. Karena pada dasarnya MK tidak punya wewenang memproses mengenai tahapan pilkada dari awal. Mereka sudah anggap bahwa selesai sudah ini pilkada Palopo dan sudah ada hasilnya. Dan UMK ini lebih pada proses selisih suara. Itu salah satu pihak yang berpendapat. Ada pihak lain juga menilai, berpendapat, memprediksi bahwa kan untuk terjadinya pilkada ulang ini, PSU ini cukup besar. Sehingga jauh-jauh hari sudah berpolemik muncul bahwa ketika terjadi pilkada ulang, pemerintah Kota Palopo ini mesti jauh-jauh hari mempersiapkan diri mengenai anggaran. Muncul berbagai pendapat, berbagai asumsi bahwa ketika pilkada ulang dilakukan atau PSU ini, maka pemerintah Kota Palopo tidak memiliki anggaran. Ada juga berpendapat bahwa mau tidak mau, kalau MK memutuskan, karena ini perintah negara melalui MK, pemerintah Kota Palopo berkewajiban untuk menyiapkan anggarannya. Ada cara, ada solusi bagaimana memenuhi anggaran itu. Ini menjadi pokok bahasan ulasan Koran Suruya edisi hari ini di halaman 1 Koran cetak. Jadi kalau mau baca lengkapnya ada di Koran Suruya. Ada di Koran Suruya. Sahabat Koran Suruya, menarik sekali ya berkaitan dengan judul Tunggu Hasil MK yang menjadi headline ataupun sorotan Koran Suruya. Namun sebelum kita lanjut, kita ikuti pesan-pesan berikut. Jalan-jalan ke Kota Palopo tapi kok bingung ya menginap di mana? Tak perlu khawatir, yuk di sini saja. Tempatnya nyaman, fasilitasnya lengkap, dan pelayanan yang super ramah. Apa saja fasilitasnya? Mulai dari kamar keluarga hingga buat yang jomblo, semua tersedia. Dari yang budgetnya pas-pasan hingga yang berdompet tebal. Restoran buat sarapan pasti ada.
ruang meeting ada juga dong. Jadi tunggu apa lagi? Untuk info lengkapnya, cus hubungi nomor di bawah ini. Mau nginap? Ingat Hotel Harapan. Ya, sahabat Suruya, kembali lagi sorotan terkini berita koran Suruya hari ini. Dan ya, seperti yang dijelaskan oleh Bung Harul Bederu bahwa kita perlu menunggu hasil keputusan sidang MK yang sedang berjalan. Nah, ini bagaimana ini? Ya. Berkaitan dengan tunggu hasil MK ini. Ya, koran Suruya cetak edisi Selasa hari ini itu mengulas mengenai pernyataan PJ Wali Kota Palopo, Bapak Firmansyah DP. Nah, inti dari pernyataan Pak PJ Wali Kota ini bahwa supaya tidak berpolemik ini apa-apa terlalu jauh, masyarakat berpolemik, berpendapat, sehingga menimbulkan diskursus, menimbulkan pro kontra, sebaiknya semua pihak ini menunggu saja putusan MK. Nah, ini pesan yang menurut redaksi Koran Suruya sangat bijak. Karena seperti kita ketahui di media sosial ini orang sudah berpendapat liar. Berpendapat seolah-olah seperti itu. Nah, dengan pendapat-pendapat yang cenderung mendiskreditkan semua pihak tertentu, tentu kalau ini berlangsung terus bisa memicu konflik. Nah, ini PJ Wali Kota menilai bahwa sebaiknya kita menunggu saja. Apapun hasil keputusan MK, semua pihak harus bisa menerima secara legowo. Nah, ini kan memang pemerintah Kota Palopo ini memang menginginkan semua kondisi menjelang putusan MK atau menjelang sidang 17 Februari nanti, bahkan sampai puncaknya pada putusan, situasi Palopo tetap aman, terkendali. Tidak, biarlah berproses di MK, Palopo tetap menjadi kota idaman, indah, damai, aman, dan masyarakatnya beraktivitas. Sahabat Suruya, berbicara tadi Bung Harul Bederu mengatakan bahwa biarlah proses ini berlanjut di MK, dan kita menyaksikan bersama bahwa MK sudah maksimal, bahkan menambah sesi sidang. Pihak-pihak terkait semua. Kalau ini kan MK ini salah satu pintu akhir mencari keadilan sebenarnya. Negara membentuk itu sebagai wadah terakhir orang mencari keadilan. Dan di sini juga kita percaya bahwa MK ini benar-benar memakai nurani untuk memutus yang terbaik, yang adil, dan tidak ada pihak yang dan melindungi semua dirugikan. Semua hak semua orang. MK di situ harapan kita seperti itu. Dan tentu saja kita tidak perlu lagi untuk berpolemik. Kita sepakat dengan apa yang disampaikan Pak PJ Wali Kota ini, bahwa kemarin kita tunggu apapun keputusan MK. Toh misalnya gugatan ditolak, pihak pemohon ini harus menerima dan para kubu-kubunya. Begitupun misalnya gugatan pemohon diterima, maka pihak yang paling berkepentingan dari gugatan itu, yaitu paslon nomor 4, juga harus menerima putusan itu. Itulah alam demokrasi. Saldi Isra pernah mengatakan bahwa segala kemungkinan keberatan itu tetap akan ditampung oleh semua. MK. MK itu kan pada seperti apa yang saya sampaikan tadi, bahwa MK ini adalah pintu terakhir mencari keadilan. Nah, tentu saja sebagai pintu terakhir ini ada keadilan di situ. MK juga harus benar-benar bekerja sesuai dengan koridor yang ada. Tidak, boleh kita bilang jangan karena ada kepentingan politik, jangan karena ada intervensi, jangan karena ada praktek-praktek minta maaf, ada manuver-manuver yang 86 istilahnya. Tapi benar-benar memakai menjadikan putusan itu adalah putusan yang murni, tanpa intervensi, tanpa praktek cuan, tanpa lain-lain lah seperti itu.
Dan kita masih percaya bahwa ya sejauh ini proses persidangan yang bersengketa Pilkada Palopo di MK itu berjalan dengan alur yang semestinya. Dan kita melihat bahwa yang bersengketa lain sudah berjalan aman, bagus ya. Jalan kita harapkan Palopo juga seperti itu. mempunyai gambaran seperti itu. Iya, seperti itu gambarannya. Iya. Baik, sahabat Seruya, demikian perbincangan kita berkaitan dengan headline tunggu hasil MK, dan kita akan simak yang lewat berikut ini. Warga Kelurahan Batang Barat, Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo dikejutkan dengan penemuan sesosok kerangka manusia di sekitar area camping hutan lindung KM 35 pada Senin 10 Februari 2025. Tim gabungan dari Polres Palopo segera turun ke lokasi untuk melakukan proses evakuasi dan identifikasi. Kasih Humas Polres Palopo AKP Supriyadi mengatakan berdasarkan hasil identifikasi awal, unit identifikasi Polres Palopo, kerangka tersebut ditemukan dalam kondisi yang sudah tidak utuh. Posisi mayat yang ditemukan sudah menjadi kerangka dalam keadaan berbaring menghadap ke atas. Tengkorak kepala ditemukan berjarak sekitar 70 cm dari tulang paha korban. Sementara pada bagian tengkorak kepala terdapat kain yang melilit dan terikat di sekitar mulut yang diduga merupakan kain celana. Korban diduga berjenis kelamin perempuan berdasarkan ciri-ciri awal seperti rambut panjang dan kain celana yang ditemukan di lokasi. Proses evakuasi berlangsung selama lebih dari 1 jam dan berhasil mengumpulkan beberapa barang bukti yang kemudian disimpan dalam 3 kantong plastik terpisah. 1 kantong plastik berisi tengkorak kepala, 1 kantong plastik berisi sisa kerangka anggota tubuh lainnya, dan 1 plastik lainnya berisi kain yang telah lapuk. Namun hingga proses pencarian selesai, tim belum menemukan bagian kerangka telapak kaki korban. Selanjutnya, seluruh barang bukti yang ditemukan telah dibawa ke RSUD Saweri Gading Kota Palopo untuk pemeriksaan lebih lanjut. Hingga saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan guna mengungkap identitas korban serta penyebab kematiannya. Pihak kepolisian saat ini masih menunggu pemeriksaan forensik untuk mengetahui penyebab kematian serta identitas korban. AKP Supriyadi menghimbau masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarga dengan ciri-ciri tersebut agar segera melapor ke pihak kepolisian atau ke RSUD Saweri Gading untuk membantu proses identifikasi lebih lanjut. Dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Putri Karlina, Seruya TV mengabarkan. Ya, sahabat Koran Seruya, di pagi hari ini juga kita akan membahas yang menjadi sorotan Koran Seruya hari ini. Selain tadi berkaitan dengan proses sengketa pilkada, dan ada yang menjadi perhatian pemerintah dan juga para pencari kerja, yaitu berkaitan dengan tenaga honorer. Bung Herul, gimana? Ya. Ini kan sudah beberapa kali sahabat Seruya netizen tenaga honorer Kota Palopo mengadu nasib ke DPRD, menyampaikan aspirasi mereka terkait bagaimana nasib kami. Nah, kemarin hari Senin itu ratusan tenaga honorer dari berbagai SKPD di Kota Palopo ini kembali mendatangi kantor DPRD Kota Palopo. Aspirasi atau tuntutan yang mereka sampaikan masih sama mengenai kejelasan nasib mereka. Nah, seperti kita ketahui bahwa pemerintah pusat itu mengeluarkan kebijakan bahwa semua tenaga honorer di Indonesia akan dituntaskan dan diangkat menjadi P3K. Ternyata hasil kebijakan pemerintah pusat ini kan tidak berjalan maksimal sesuai apa yang menjadi target itu. Nah, hampir semua daerah mengalami persoalan bahwa jumlah tenaga honorer ini membludak. Sehingga kalau mereka mau diangkat seluruhnya menjadi tenaga honorer sekaligus full time, mereka tidak mampu, daerah tidak mampu untuk membayar gajinya. Apalagi di Kota Palopo misalnya,
jumlah tenaga honorer yang terdata sebenarnya di BKN itu kisaran 2.000 lebih. Nah, fakta di lapangan yang ada sekarang membludak, membengkak menjadi di atas angka 3.000-an. Iya. Nah, dalam kondisi ini ada sekitar 100 tenaga honorer yang terangkat menjadi di Kota Palopo ini terangkat menjadi P3K full time yang mengikuti tes 2024. Nah, sisanya ini di atas angka 2.000 ini diangkat menjadi tenaga honorer paruh waktu. Nah, paruh waktu ini kan tidak jelas. Ya, kapan saja. Gajinya ini kan menyangkut gaji. Iya, gaji. Nah, gaji. Nah, dalam penyampaian aspirasi di DPRD kemarin diterima ketua DPR Pak Darwis, kemudian Wakil Ketua DPRD 1 Harisal Alatif dan beberapa anggota komisi terkait. Ya. Nah, perwakilan dari tenaga honorer ini meminta pertama mereka diperjelas status. Ya. Mereka mau sampai akhir tahun 2025 ini atau memasuki tahun 2026 mereka sudah dijadikan sebagai tenaga P3K full time, bukan lagi paruh waktu. Dan mereka juga menuntut kejelasan gaji. Ya. Nah, paling tidak ini aspirasi mereka yang sudah diterima DPRD Kota Palopo. Nah, prakteknya ternyata dalam pertemuan itu kan hadir juga Kepala BPKD Kota Palopo, Ibu Haja Rauda Jannatul. Ya. Nah, penjelasan Ibu Rauda ini bahwa kalau mau digaji semua ini tenaga honorer yang ada di Kota Palopo ini, kondisi keuangan Kota Palopo tidak sanggup lah. Ya. Karena ya angkanya cukup besar sekali. Ya. Di atas angka 2.000 lebih tenaga honorer. Nah, sehingga kalau Kota Palopo mau menggaji seluruh tenaga honorer ini dengan status full time, bangkrut Kota Palopo. Tidak memiliki anggaran yang memadai. Itu persoalannya. Ya. Di sini mengurai persoalan mengenai tenaga honorer yang akan terus bergejolak ini kalau tidak ada titik temu. Persoalannya kan dari para honorer ini ingin dituntaskan di Dia 1 tahun ini, 2025. Ya. 1 tahun ini. Nah, sebenarnya juga ini yang menarik sebenarnya. Ya. Kalau kita mau jujur di berbagai instansi yang ada di Kota Palopo ini, atau OPD istilahnya, Ya. banyak itu tenaga honorer yang memang tenaganya dibutuhkan sekali. Ya. Keahliannya. Iya, bahkan mereka jauh lebih bekerja, minta maaf. Ya. Ya. Operator komputer, admin dan lain-lain itu sebagian besar ini tenaga honorer. Ya. Banyak PNS ya tanda petik ongkang-ongkang kaki. Nah, ketika misalnya tenaga honorer ini mogok massal, Ya. saya yakin ada dampaknya terhadap pelayanan di berbagai instansi pemerintah. Ada kemacetan penyelenggaraan pemerintah. Ya, bukan kemacetan, terlalu jauh sekali. Terhambat. Paling tidak ada dampaknya. Ketika misalnya tenaga honorer ini melakukan mogok. Karena pada operasional komputer misalnya admin itu sebagian besar ditangani tenaga honorer. Iya. Seperti itu. Dan kita tahu bahwa tenaga honorer ini kemampuannya luar biasa seperti itu. Iya, cuman memang ya persoalan nasib saja mereka tidak menjadi PNS atau P3K. Jadi solusi-solusinya bagaimana ini? Ini kan sebenarnya Prediksi apa yang perlu menjadi domain pemerintah pusat dan aspirasi yang disampaikan oleh para tenaga honorer ini melalui DPRD kan mestinya diteruskan ke pemerintah pusat, bahwa kebijakan pemerintah pusat kemarin ini yang mengharuskan semua tenaga honorer untuk diangkat menjadi P3K menjadi masalah di daerah terkhusus Kota Palopo. Karena jumlahnya membengkak sekali dan kondisi keuangan tidak memadai. Ini menjadi PR pemerintah Kota Palopo untuk bagaimana menjembatani melalui DPRD Kota Palopo ke pemerintah pusat. Baik, Bung Hairul Bedut, terakhir ini berkaitan dengan honorer ini bagaimana ini supaya honorer tenang gitu. Ya, pertama itu adalah itu tadi bahwa sampaikanlah aspirasi mereka. Kalaupun mereka juga mau diangkat seluruhnya, tidak akan mampu keuangan Kota Palopo. Kemudian yang terakhir ini ya OPD atau siapapun yang memiliki kewenangan di pemerintahan tidak lagi mengangkat tenaga honor baru, karena ini akan menjadi persoalan yang terus-menerus tidak akan pernah terselesaikan. Iya.
Baik, sahabat Suruya, demikian sorotan berita koran Suruya hari ini, dan mudah-mudahan ini bisa menambah informasi Anda berkaitan dengan apa yang terjadi di wilayah kota Palopo. Terima kasih, saya Bekti mengucapkan terima kasih bersama Bung Hairul Gudero. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.